Oke Pak, jadi hari ini kita masih berbicara tentang perang melawan narkoba nih. Seperti kita tahu kan berita-berita sebelumnya nih ada hukuman mati bagi para pengedar narkoba. Contohnya Bali Nine gitu. Ya, tapi di sini gue mau bicara sedikit sih tentang kenapa sih orang-orang niat banget gitu perang melawan narkoba. Ya sebenarnya kan pada intinya kan kita tahu kalau narkoba itu kan jahat ya. Narkoba itu berbahaya bagi orang. Maka orang-orang tuh pengen biar kita semua itu nggak pakai narkoba. Kita bebas dari narkoba, nggak ada lagi tuh peredaran narkoba dan lain-lain. Dan kita kan nggak tahu tuh sebenarnya alasan apa aja sih orang-orang itu apa yang pakai narkoba. Tapi kan pasti ada aktivitas lain yang bisa dilakukan gitu daripada lu mengkonsumsi narkoba, misalkan baca buku, belajar gitu, atau main Dota, atau mungkin main-main keluarga besar gitu, makan gitu kan misalkan ya. Tapi ya sebenarnya itu perang melawan narkoba itu tujuannya itu kan adalah menghilangkan peredaran secara utuh ya. Jadi nggak ada lagi tuh peredaran narkoba di mana-mana. Nah tapi kita tahu kalau orang tuh masih terus aja makan narkoba. Iya. Nah sebetulnya gini, kalau tujuannya adalah menghilangkan peredaran narkoba secara total, itu jelas-jelas akan gagal dan akan selalu gagal. Iya. Contohnya gini, di Amerika perang melawan narkoba itu udah berlangsung sejak tahun 70-an. Tuh. Dan konsumsinya tetap aja tuh banyak gitu. Malah orang-orang di penjara. Rasio orang di penjara di Amerika itu salah satu yang paling tinggi di dunia. Bahkan jadi penjara semuanya dipenuhi oleh anak-anak muda. Yang mengkonsumsi narkoba itu ya. Iya. Dan juga sebenarnya ada contoh lain sih. Seperti di Amerika Latin misalkan, dia tuh benar-benar sangat gencar dalam perang melawan narkoba. Dia yang dikeluarkan itu sangat besar gitu. Tapi pada kenyataannya benar-benar gak mengurangi penggunaan narkoba itu sendiri. Malah akhirnya karena dibatasi dan akhirnya harganya jadi tinggi, ada terbentuk kartel dari mafia-mafia itu sendiri di Amerika Latin. Jadi Amerika Latin itu punya mafia yang lebih tinggi daripada pemerintah yang bisa mengatur harga dan juga mengatur persebaran dari narkoba itu sendiri. Nah, itu gara-gara ini ya, ada perang melawan narkoba itu ya. Lagian selain udah terbukti gagal, perang melawan narkoba itu secara sosial juga buruk gitu loh. Iya, benar. Anak-anak muda yang tadinya bisa berkarya di masa depan, bisa melakukan sesuatu, melakukan pekerjaan dan segala macam, dia di penjara gitu, sehingga dia dikucilkan dari keluarga dan teman, tidak punya masa depan. Ya gimana di penjara? Ya, jadi kalau misalkan tujuannya itu adalah merang narkoba, melakukan peniadaan peredaran secara total, menurutnya akan gagal deh. Gimana kalau diubah tujuannya menjadi supaya orang nggak abuse narkoba itu secara gila-gilaan? Ya benar sih, gue juga setuju. Karena orang yang abuse secara gila-gilaan itu kan sebenarnya akan overdosis. Nah yang overdosis itu biasanya akan meninggal lah, itu udah jelas banget. Nah padahal tuh orang-orang tuh pasti gak mau kan ya dia meninggal. Iya, muda mana gitu. ada yang mau meninggal? Iya, belum nikah masih jomblo, mati, gila. Nah tapi di sini kan kita mesti tahu juga kenapa sih orang-orang itu overdosis kan. Nah pertama orang-orang itu overdosis karena dia nggak tahu tuh standar-standar apa sih yang ada di kandungan obat terlarang itu. Jadi misalkan obat itu kan datang dari mana-mana tuh, apalagi ilegal, nggak ada pengawasan, kita nggak tahu sama sekali. Nggak jelas sama sekali. Iya, dia main konsumsi aja dan akhirnya mereka overdosis lalu mati gitu kan. Nah di sini tuh sebenarnya kita bisa melakukan sesuatu untuk memitigasi. Nah kita tuh bisa mengontrol peredarannya. Legalisasi, betul. Dan legalisasi dan juga kita bisa mengontrol peredarannya dan juga sehingga kita bisa mengontrol kandungan dari narkoba itu. Oh, jadi kira-kira kayak rokok kali iya, ya? betul, kayak rokok. Okay. Jadi ketika kita udah mengontrol peredarannya, kita udah mengontrol kandungannya, maka itu pasti akan mengurangi kemungkinan orang overdosis. Betul, konsumsi. Sepakat sih. Dan juga kan kita bisa kan kita tahu tuh alokasi anggaran untuk perang melawan narkoba itu kan besar banget tuh untuk menghilangkan peredaran. Kita bisa alokasikan itu untuk yang lain seperti rehabilitasi. Oke. Jadi kan sebenarnya kan kita pengennya tuh gak ada narkoba tuh biar anak-anak muda kita kan hidupnya lebih sejahtera, masa depannya cerah gitu. Tapi kan yang kenyataannya di sini yang terjadi malah sebaliknya. Ketika mereka udah kena narkoba, mereka nggak punya kesempatan kedua. Oke. Mereka benar-benar kayak
semacam sepakat. dikucilkan gitu, dan mereka di penjara, gak ada bisa sekolah lagi dan Sepakat. lain-lain. Jadi kalau yang bisa kesimpulannya yang bisa gue tangkep itu adalah pertama, perang melawan narkoba secara total, menghilangkan peredaran itu udah terbukti gagal dan akan selalu gagal. Ya. Kedua, kita harus meminimalisasi dampak dari overdosis, Iya. mengebus gila-gilaan dengan cara legalisasi, kontrol kandungan, memberikan informasi dan edukasi bagi para pengguna narkoba tersebut. Iya. Dan juga untuk rehabilitasinya ya. Oh iya, saya lupa rehabilitasi. Betul sekali.